Halo Tribun, selamat jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Agustus 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Wisudakan 1056 mahasiswa, rektor minta wisadawan harus mampu ciptakan lapangan pekerjaan. Sebanyak 1056 mahasiswa Universitas Patimura yang diwisudahkan diharapkan akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini disampaikan Rektor Unpati J. Sapteno dalam acara wisuda di Auditorium Kampus Unpati Selasa 31 Agustus 2021. Dia melanjutkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini pertumbuhan ekonomi Maluku sangat terdampak. Sehingga wisudawan diharapkan mampu melihat peluang di era 4.0 saat ini dan mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas. Dia mengatakan kreativitas dalam berkarya akan menumbuhkan kembali roda perekonomian di negeri raja-raja ini. Dia ingin mahasiswa sebagai generasi muda mampu membantu perkembangan masyarakat Maluku di tengah wabah virus corona. Terlebih dengan bekal ilmu yang didapat di dunia pendidikan, mereka harusnya mampu bersaing dengan banyak orang yang sudah memulai lebih dulu. Anda salsabila engkau kesal. Rekan saya, Seling Irijeni Latusia Kesal. Novia Neite SPD, Yulianti Beata Kilmas SPD, Jafar Kaluhu SPD, Lucy Matulesi SPD, Kisya Septiani Nusi SPD, Destalia Anglisya Pauno SPD, Tricia Marcelina Kapi SPD, Carlota Hana Ifamut SPD, Arfan Irfan Gafar SPD, Maria Linda Lisake SPD, Mon Lesbata SPD. Mereka pengalaman berkali-kali ini perjuangan untuk menyelesaikannya pun juga dibutuhkan usaha keras. Sementara itu, Tribuners, Barnabas Orno ingin wisudawan Unpati bisa optimalkan kekayaan SDA Maluku. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno ingin wisudawan Universitas Patimura Ambon dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Maluku disebutnya memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, namun belum bisa dikelola secara baik karena kekurangan sumber daya manusia. Dengan begitu, wisadawan dengan ilmu yang mereka miliki mampu membantu pemerintah mengelola SDA tersebut. Dia melanjutkan perjuangan pemerintah daerah masih sangat panjang dan berliku, sehingga bantuan dan kerjasama dari para generasi muda sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Maluku. Wisudawan diharapkan mampu mengasah diri dan bersaing di dunia kerja yang nyata. Orno mengatakan untuk kelancaran program pemerintah seperti Blok Masela dan Lumbung Ikan Nasional, dibutuhkan tenaga profesional muda dengan segudang ilmu. Diketahui Maluku mempunyai SDA yang sangat melimpah dari berbagai lini, yakni kekayaan laut, tambang, dan memiliki pantai yang subur, namun masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, dikarenakan kurangnya SDM sebagai pengelola. SPD, Carlota Hana dan lembaga pendidikan tinggi lainnya juga mengundang. Tapi hari ini kan Universitas Patimura melaksanakan wisuda, termasuk dua PSD kami, yaitu PSD TU Aru dan PSD TU di Maluku Barat Daya. Kita tentunya berharap output yang dikeluarkan oleh Universitas Patimura dalam hal ini mencetak sarjana baru ini dapat menjawab tantangan kita ke depan. Karena tantangan kita ke depan untuk mengelola sumber daya alam kita itu salah satunya itu sumber daya manusia. Jadi tentunya ini harapan baru bagi masyarakat Maluku, sehingga mudah-mudahan saja sumber daya alam yang kaya ini di Maluku ini bisa pada saatnya nanti, pada suatu saat nanti dikelola oleh anak-anak di Maluku.
seperti tadi sambutan pemerintah Provinsi Maluku. Kalau bisa kita menjadi anak-anak kita menjadi tuan di negeri sendiri. Terima kasih banyak. Tribuners, sepanjang 2021, 13 anggota polisi di Maluku dipecat. Kepolisian daerah Polda Maluku memecat sebanyak 13 personelnya selama kurun waktu 2021. Kabid Humas Polda Maluku, M. Rum Ohoirat, mengatakan mereka dipecat lantaran lari dari tugas, terlibat narkoba, kasus asusila hingga perzinaan dan pembunuhan. Dirincikan 7 diantaranya tersandung kasus disersi atau lari dari tugas, 3 terjerat kasus narkotika dan masing-masing 1 personil 3 kasus lainnya. Pemecatan tersebut sudah melalui sidang kode etik dan kekuatan hukumnya sudah ikrah. Rum menegaskan Polri tidak rugi memecat anggotanya yang tidak patuh terhadap aturan. Selain itu, pemecatan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan bagi anggota lainnya yang sudah bertugas dengan baik. Disersi. Tapi untuk secara keseluruhan tahun 2021 ini sampai dengan hari ini tanggal 31 Agustus itu ada 13 orang anggota Polda Maluku yang dilakukan pemecatan. Ya, dari berbagai satker, ada yang dari Polres, kemudian ada juga dari Polda, di satker-satker di Polda, dan 13 orang ini kasusnya pun bervariasi. Ada yang juga disersi, kemudian ada yang asusila, ada yang zina, dan ini semua merupakan tindakan tegas kepada anggota yang memang tidak disiplin atau melanggar aturan. Tidak berarti bahwa dengan adanya kita melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada anggota ini merupakan suatu prestasi, bukan itu. Tetapi kita juga sangat sesalkan dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum tentunya kita akan meminta pertanggungjawabannya, termasuk anggota Polri. Dan pemecatan ini dilakukan juga untuk sebagai penghargaan ya kepada mereka-mereka yang selama ini sudah berbuat baik. Polri tidak merasa rugi untuk memecat atau mengambil tindakan kepada anggota yang memang indisiplinnya. Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Stok beras Bulog di Kota Ambon aman hingga 7 bulan ke depan. Perum Bulog di Maluku, Maluku Utara memastikan stok beras masih aman hingga akhir Januari 2020 mendatang. Maksud kami 2022 mendatang. Stok beras di gudang Bulog Ambon tersedia sebanyak 2.760 ton, sedangkan dalam perjalanan sebanyak 6.500 ton. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengadaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Maluku, Hamdani Malawat, kepada tribunambon.com Selasa 31 Agustus 2021. Sedangkan total stok beras Bulog di Kota Ambon sebanyak 926 ton disediakan hingga dengan 3 bulan ke depan. Sementara itu, Tribuners, persediaan tersebut tersimpan di 3 tempat penyediaan gudang, yakni Halong, Nusaniwe, dan Tulehu. Dia menyebut intensitas hujan yang tinggi tidak mempengaruhi ketersediaan beras Bulog. Kalaupun nantinya terjadi kekurangan stok, pihaknya akan melakukan pengadaan dari Makassar maupun Jawa Timur. Dikarenakan stok beras di gudang Bulog harus selalu tersedia dan tidak boleh kosong. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, sejumlah mahasiswa IAIN Ambon takut divaksin.
Sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon menolak divaksin saat gelaran vaksinasi presisi on kampus pada Senin 30 Agustus 2021. Meski begitu, pihak kampus tidak melakukan paksaan ataupun memberi hukuman sanksi. Hal tersebut diungkap Wakil Rektor 3 IAIN Ambon Fakih Seknun saat dikonfirmasi. Dia mengatakan tidak bisa memaksa mahasiswa untuk mengikuti vaksinasi karena merupakan hak asasi manusia. Mereka harus mengikuti vaksinasi dengan keinginan sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun. Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang tidak ingin divaksin mengakui takut dengan efek KIPI yang biasa terjadi. Takutan mereka rasakan setelah mendengar informasi dari orang-orang yang lebih dulu divaksin dan merasakan efek KIPI tersebut. Salah satu mahasiswa Ibrahim Rumbelis mengaku tidak mau divaksin karena merasa sudah sehat. Dia juga takut justru setelah divaksin akan membuatnya sakit. Diketahui Tribunnews, Polda Maluku menggelar vaksinasi Precision Campus yang menyasar mahasiswa untuk mencapai herd immunity yang ditargetkan pemerintah. Hal itu juga sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Maluku. Beberapa peserta vaksinasi. Kita punya kewajiban moral itu adalah kita menghimbau dan memberikan arahan kepada para mahasiswa untuk sama-sama di kampus ini untuk mendapatkan vaksin. Tapi andai kata ada mahasiswa yang masih merasa berat dan belum mau divaksin, kita tidak bisa juga memaksa, karena itu hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang. Dengan demikian maka kewajiban kita untuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini untuk menjaga kesehatan, maka saya selaku R3 turut menghimbau dan memberikan perhatian kepada para mahasiswa untuk ikut sama-sama dalam kegiatan vaksin ini. Jalan rusak di tanjakan 2000 Stein Ambon diakui bahayakan pengendara. Jalan rusak di kawasan tanjakan 2000 Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon bahaya bagi pengendara. Salah satu pengendara roda 4, Firman Syah, mengakui hal itu. Dia mengungkapkan saat melintasi kawasan jalan yang sudah rusak dan berlubang itu, dia harus ekstra berhati-hati. Dia melanjutkan diperparah lagi dengan musim penghujan yang mengakibatkan air tergenang dan menutupi jalan rusak sehingga sangat membahayakan bagi para pengendara. Hal serupa juga diungkapkan salah satu pengendara roda 2 lainnya. Dia mengaku hampir jatuh saat memacu motornya melintasi jalan yang rusak. Karena kondisi lubang pada jalan itu tergenang air sehingga tidak terlihat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil alih untuk melakukan penanganan pada jalan rusak tersebut agar para pengendara bisa dengan aman dan nyaman saat melewati kawasan tersebut. Baik, Tribunnews, kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Angka COVID-19 Maluku Tengah turun jadi 34 kasus. Tren kasus COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan perkembangan sangat baik. Terdata awal hingga akhir Agustus 2021, tingkat kesembuhan meningkat hingga hanya tersisa 24 kasus dari 103 kasus. Berikut rincian kasus berdasarkan wilayah yang dirilis gugus tugas COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah per Senin 30 Agustus 2021. Kecamatan Lihitu Barat sebanyak 1 kasus, sementara di Kecamatan Amahai 14 kasus, Kecamatan Tehoro 2 kasus, Kecamatan Saparua 2 kasus, dan 6 kasus dari Kecamatan Kota Masohi. Sementara untuk Teluk Elpa Putih sebanyak 1 kasus, Kecamatan Seram Utara 3 kasus, Kecamatan Seram Utara Timur Seti 2 kasus, dan 2 kasus lainnya dari Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan sementara 9 kecamatan lainnya bersih dari COVID-19.
Sementara itu, Tribuners, sepanjang Agustus vaksinasi di Maluku Tengah masih 27.000 jiwa. Realisasi vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Maluku Tengah baru mencapai angka 27.587 jiwa dari 332.537 sasaran yang ditargetkan. Angka itu menunjukkan perkembangan vaksinasi di Kabupaten Perculuk Pamahanu Nusa itu bergerak lambat. Pasalnya, terdata sejak pertengahan Agustus sebanyak 27.073 warga yang divaksin. Angka itu hanya naik 514 jiwa hingga akhir bulan pada Kamis 30 Agustus 2021. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Jenny Adijaya, terhambatnya vaksinasi disebabkan keterbatasan pasukan vaksin yang dimiliki pemerintah kabupaten. Dari total target 332.537 tercatat, saat ini masih tersisa 304.950 orang yang belum divaksin. Dari itu, Adijaya berharap ada perhatian serius pemerintah pusat untuk menambah jatah vaksin bagi Maluku Tengah sehingga target pencapaian bisa terrealisasi di akhir 2021 nanti. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Sampah di Jalan Pendopo Wakil Bupati Buru sudah dibersihkan, di Pasar Tatanggo masih berserakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kabupaten Buru telah membersihkan tumpukan sampah di beberapa titik di Namlea, Kabupaten Buru pada Senin 30 Agustus 2021 kemarin. Pantauan tribunambon.com di lokasi, tumpukan sampah yang berada di Jalan Pendopo Wakil Bupati telah diangkut. Sampah tersebut dibersihkan beberapa petugas kebersihan dan diangkut dengan menggunakan truk yang disewa DLHP. Sementara tumpukan sampah yang berada di Pasar Tatanggo belum dibersihkan. Seperti diberitakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Aji Hentihu mengatakan sampah yang bertumpuk di beberapa titik rencananya akan dibersihkan kemarin. Dia melanjutkan, armada yang digunakan untuk mengangkut sampah semuanya disewa, sehingga ukuran yang tidak besar sama dengan mobil pengangkut sampah. Dia mengungkapkan kurang lebih ada 3 hingga 4 mobil disewa untuk mengangkut sampah tersebut. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 31 Agustus 2021. Update terus berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami, kanal YouTube-nya jangan lupa untuk di-subscribe. Saya Jeng Atalia beserta tim redaksi yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.